baik. Jadi saya di sini berada di samping lokasi kejadian kebakaran ya atau kecelakaan yang terjadi di Pondok Pesantren Rusdah Indonesia yang kedua. Jadi dapat saya jelaskan bahwa di samping ini ada suatu lorong yang dimana di sana ada dua pintu, dan salah satu pintunya itu adalah atau ruangan itu adalah ruangan bekas kamar pengasuh yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi ini memang tidak terlihat dari luar ya, karena ada bangunan di depannya dan dia harus memasuki lorong terlebih dahulu untuk bisa masuk ke pintu ya, begitu. Jadi di sini bisa dilihat ruangan tersebut dari luar ya. Jadi ini kami tidak pernah melakukan pembongkaran pembersihan dari awal. Jadi kami tidak sengaja membiarkan itu apa adanya, sehingga memang ketika terjadi penyelidikan para penyidik bisa menemukan barang bukti seutuhnya, dan itu sudah terbukti sesuai keterangan dari korban. Penyidik bisa menemukan barang-barang bukti yang ada di lokasi. Jadi kalau vonis dokter kemarin pada tanggalan itu ya gula darah naik. Gula darah naik. Dan HB turun. HB turun. Ini adalah sebuah kezaliman yang sangat luar biasa. Ya. Jadi merugikan banyak pihak. Oh, karena izinnya mati. Tidak ada, kami punya fisik izinnya. Dia hidup izinnya. Izinnya mati tahun 2021. Justru faktanya yang kami pegang, izin itu diperbaharui, bukan dihidupkan. Diperbaharui itu pada tahun 2021 bulan November. Pada masyarakat seluruhnya, mari kita biasakan diri untuk tabayun, ya, untuk setiap berita yang kita terima. Jangan asal ditulis, jangan asal di-share, ya, tapi tabayun dulu. Karena tentunya kita semua ingin kedamaian. Jika kasus ini berlanjut, apakah ada potensi gerakan massa dari NW untuk terus mengawal kasus ini? Halo Tribuners semua, selamat datang di Saksi Kata Rekonstruksi Peristiwa dari narasumber utama bersama saya, Laila. Menindaklanjuti kasus dugaan pembakaran 3 santri yang ada di Lombok Tengah, tentunya kita akan mendengar dari kedua sisi keterangan tersebut. Dan kami di sini, Saksi Kata, hadir langsung di kediaman pimpinan Pondok Pesantren Rusdah NW, yaitu di sebelah saya sudah ada Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muzaki, dan juga didampingi sama kuasa hukumnya ada Bang Muhammad Ikhwan atau yang kita kenal dengan Iwan Sleng. Dan seperti yang teman-teman lihat dan beredar di media juga bahwa kondisi dari pimpinan Pondok Pesantren Rusdah NW Bapak Tuan Guru Ahmad Muzaki sedang dalam kondisi tidak sehat, dan seperti yang kita lihat, dan kita akan menanyakan tentunya dari kedua sisi seperti yang saya sampaikan tadi. Namun sebelum kita jauh berbicara, saya ingin bertanya Pak Tuan Guru, mungkin bagaimana sekarang kehidupan di Pondok Pesantren setelah kondisi, situasi dan kabar yang insiden yang menimpa Ponpes? Ya, alhamdulillah masih berjalan bagus. Cuma kalau dibandingkan dengan sebelumnya tentu ada perubahan. Ya, tapi alhamdulillah. Jadi santriwati kita sini tapi sekarang ini sedang libur ya. Jadi sebelumnya alhamdulillah aman. Ya. Perbedaan seperti apa Pak Tuan Guru, boleh kami dijelaskan? Apakah ada gejolak dari wali santri kah, atau interaksi antara para ustadz dan ustazah di Pondok Pesantren itu seperti apa mungkin? Alhamdulillah, kalau gejolak antara ustazah itu alhamdulillah tidak ada itu.
Jadi apa namanya, cuma pengaruh dari segi perhatian dan lain sebagainya. Ya tentunya apa namanya, ini kan berita ini kan beredar macam-macam kan, sehingga itu pun berpengaruh kepada pemikiran anak dan lain sebagainya, pemikiran. Ya. Jadi yang seharusnya mereka fokus atau wali santri fokus jadi tidak fokus lagi. Ya, dan itu apa namanya, sangat kami sayangkan. Jadi sangat kami sayangkan. Tidak semestinya itu terjadi. Tapi ini adalah sebuah apa namanya, kezaliman yang sangat luar biasa. Ya, jadi merugikan banyak pihak. Jadi jadi ini juga apa namanya, sempat membuyarkan konsentrasi kami dalam mendidik mereka. Nah, ini pengaruh. Jadi sekali lagi kezaliman yang sangat besar yang ini. Ya. Jadi bukan hanya menimpa pondok kami di sini, tapi menimpa masyarakat banyak. Pertama sekali kalau kita kaitkan kepada agama, ini kezaliman yang harus dilawan. Ini kezaliman yang harus dilawan, tidak boleh dibiarkan. Ya. Seperti itu. Dan seperti yang kata ini sekarang kasus ini menjadi bukan hanya perhatian masyarakat Nusa Tenggara Barat Lombok ya, tapi menjadi perhatian nasional, tertuju sekarang pada pondok pesantren, termasuk kepada Tuan Guru sebagai pimpinan pondok pesantren yang sekarang statusnya sudah menjadi tersangka, Pak Tuan Guru. Dan ketika ditetapkan menjadi tersangka waktu itu, Pak Tuan Guru mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tadi disampaikan sebuah kezaliman. Bagaimana Bapak Tuan Guru merespon ketika ditetapkan sebagai tersangka, padahal pada situasi itu Pak Tuan Guru tidak terlibat di situ, tidak tahu mengenai situasi yang terjadi? Ini itu yang saya katakan sebelumnya. Jadi pertama harus dipertanyakan apa alasan kami ditetapkan sebagai tersangka itu. Dan kalau ditelusuri tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi mau dikatakan kelalaian, dari mana kelalaian itu? Tidak ada itu. Ya. Jadi penetapan status tersangka kepada kami ini atau saya pribadi ini merupakan sesuatu yang dipaksakan, ya, dipaksakan. Jadi dan ini juga merupakan sebuah kezaliman dan ketidakadilan. Jadi seharusnya hukum itu tidak dipaksakan seperti ini. Ya. Maka oleh sebab itu kami bersama kuasa hukum kami bertekad untuk melawan ketidakadilan ini. Dan pihak kepolisian wajib untuk meninjau kembali. Ya, harus ditinjau kembali ini. Dan pihak kepolisian itu tidak boleh hanya sekedar mendengar dari sepihak. Ya. Jadi sepihak saja didengar, terus nanti cari ahli yang kira-kira pro kepada mereka. Seharusnya mencari ahli yang netral, yang benar-benar ahli. Ya, di situ juga tidak serta-merta kata ahli itu harus diambil begitu, harus dikaji lagi, didiskusikan lagi begitu. Intinya ada keberimbangan keterangan dan kajian-kajian yang logis dan jelas gitu dari kedua sisi. Ya, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Sebelum jauh, Tuan Guru, saya ingin tanya tentang santri-santri, kehidupan santri yang ada di sini. Mungkin bisa dijelaskan santri-santri di sini tuh dari mana saja, mungkin rata-rata dari Lombok Tengah kah? Ya, kalau kita katakan rata-rata, ya rata-rata dari Lombok Tengah. Ya. Berapa jumlah santrinya sekarang, Tuan? Kalau yang sekarang ini, yang masih tetap sekarang ini ya kurang lebih yang saya ketahui itu 20-an yang masih. 20-an yang masih? Ya, alhamdulillah. Terkait dengan biaya pendidikan di sini, Tuan Guru? Jadi di sini semuanya gratis. Semuanya gratis? Semuanya gratis. Terkait dengan ini saya mau konfirmasi aja Pak Tuan Guru, karena kemarin juga kita sempat ngobrol sama pihak sebelah soal
denda ketika ingin keluar di Ponpes Rusdah NW itu seperti apa? Karena kemarin katanya ketika korban ingin keluar itu ditagih denda senilai 5 juta. Itu gimana tuh? Itu kan sudah ada kesepakatan. Oh, kesepakatan awal ketika Ya. masuk. Oke. Berarti itu benar Pak Tuan Guru ya? Iya, memang sudah ada tertera di dalam kesepakatan itu dan ditandatangani oleh wali santri. Oke, Pak Tuan Guru, ini kan publik bertanya-tanya terkait dengan kondisi kesehatan Bapak Tuan Guru. Beredar di media sosial juga dalam kondisi tidak sehat. Sebenarnya bagaimana kondisi kesehatannya Pak Tuan Guru sekarang? Iya, jadi sekarang ini seperti yang Teman-teman saksikan. Ya, teman-teman saksikan ini. Jadi saya masih dalam keadaan kurang sehat. Jadi saya masuk rumah sakit itu sejak tanggal 1 Juli kemarin itu. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang dirawat di rumah. Iya. Bawa di rumah sekarang ini. Dalam proses pemulihan. Apa sakitnya? Jadi kalau vonis dokter kemarin pada tanggalan itu ya gula darah naik. Oh, gula darah. Gula darah naik. Dan HB turun. Oke, HB turun. Terkait dengan kehidupan di pondok pesantren seperti apa Pak Tuan Guru? Bagaimana proses belajar mengajar mungkin santri di pondok pesantren? Alhamdulillah. Jadi kami punya aturan-aturan tersendiri. Jadi yang kami sepakati bersama wali santri. Jadi semua di sini dilaksanakan secara transparan sebenarnya. Jadi wali santri itu sudah menandatangani aturan-aturan yang kami terapkan di sini. Jadi dan alhamdulillah selama ini kami tidak menyimpang dari itu. Jadi semua sudah kami sampaikan bahwa kapan mereka mengaji, kapan mereka masuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu sudah disepakati bersama wali santri semuanya dan ditandatangani. Sudah. Termasuk jam-jam mereka istirahat dan bermain. Jam-jam mereka istirahat itu sudah. Jadi apa yang mereka akan lakukan di sini. Jadi itu misalnya mereka mau latihan apa itu sudah kami sampaikan semua. Pokoknya intinya semua aturan-aturan atau proses pembelajaran di sini itu transparan diketahui oleh semua wali santri. Dan itu disepakati semua. Disepakati. Kegiatan proses belajar biasanya sampai selesai jam berapa, Tuan Guru? Ya. Jadi kalau proses belajar formalnya ya seperti biasa. Oh, seperti pada umumnya sekolah. Cuman untuk yang ilmu agamanya itu biasanya diperdalam sampai. Ya, itu setelah isya. Setelah isya biasanya. Setelah isya dan setelah subuh itu. Dan setelah selesai sholat asar. Oke. Jadi 3 kali di situ. Ya. Jadi aktivitas santri normal seperti pondok pesantren pada umumnya, belajar, kemudian memperdalam ilmu agama, itu wajar saja gitu kan. Oke, saya akan beralih ke Bang Iwan, Iwan Sleng. Bang Iwan Sleng kemarin di beberapa media juga pernyataannya, ini penetapan tersangka tidak relevan dengan bukti dan sesuai dengan adanya. Seharusnya kan nggak seperti itu gitu. Gimana Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan setelah mendampingi beliau, kemudian saya juga menggali fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada. Saya ingin mendagapi yang pertama, berseliwerannya keterangan orang di medsos itu. Bahwa Tuan Guru ini dikecam, tidak peduli, bahkan lebih ekstrim dinyatakan ingin menutupi kejadian. Saya kira kalau kepedulian sejak awal beliau mengetahui saat itu beliau dalam keadaan sakit, itu kekuatan beliau tidak ada sebenarnya untuk bisa mengantarkan
korban ini ke puskesmas terdekat. Tapi karena semangat dan kepedulian, beliau mempunyai powernya keluar sehingga bisa diantarkan korban-korban ini ke puskesmas. Lalu dirujuk ke rumah sakit lagi. Kemudian diberikanlah tugas kepada pengasuh, kepada guru-guru untuk secara bergantian untuk datang melihat, menjenguk para korban di rumah sakit. Kalau berupaya untuk menutupi itu tidak logis juga. Boleh dicek, boleh ditanya pihak penyidik, apakah TKP ini sejak Desember kejadian itu sampai penyidik datang ada perubahan tidak di TKP ini? Karena yang kami tahu TKP masih utuh seperti semula. Kalau memang mau ditutupi, gampang saja itu dibersihkan saja ruangan itu, disiram, disapu semua dihilangkan. Ya tertutuplah dia, di mana mau dapat TKP dalam keadaan bersih. Tapi dia benar, boleh dicek nanti. Masih seperti semula waktu kejadian, waktu bulan Desember, per hari ini pun masih seperti itu. Kecuali ada beberapa barang-barang yang diambil untuk disita sebagai barang bukti oleh pihak penyidik. Jadi itu tidak benar, itu yang pertama yang saya sampaikan. Nah kemudian semua ini berkembang melalui lidik sampai proses ditingkatkannya status menjadi penyidikan. Kemudian status beliau sendiri ditetapkan sebagai tersangka. Nah saya melihat, mengkaji pasal yang diterapkan kepada beliau ini kan semuanya pasalnya itu menyangkut kelalaian. Iya, kelalaian. Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ya. Jadi kelalaian itulah yang saya lihat. Kelalaian apa? Saya bertanya kepada beliau untuk mencari kelalaian apa sebenarnya yang ada di beliau pada saat peristiwa itu sehingga terjadi kebakaran dan membakar 3 orang santri. Itu yang saya mau gali di beliau pada saat itu, termasuk di ustadz-ustadz yang lain. Nah, ternyata kejadiannya itu di hari itu, di jam para santri harusnya istirahat. Tidak ada kegiatan lain selain istirahat setelah makan siang dan sholat zuhur. Itu terjadi peristiwa itu pada jam itu. Di pondok ini, di asrama ini, kalau kegiatan itu sesuai dengan jadwal dan jamnya. Jadi ketika dicek oleh pengurus, termasuk oleh istri beliau, pada jam itu, jam harusnya istirahat itu, semua sudah berada di dalam kamar. Oleh karena itu, dianggap sudah aman. Jadi tidak mungkinlah pengurus, pengasuh ini nongkrongin dia di dalam kamar apa dikerjakan selama 24 jam kan enggak. Ya, seperti itulah model pengawasannya. Itu dilakukan. Gitu. Kemudian mereka melakukan kegiatan itu, membuat ketapel itu sampai terjadilah kebakaran. Nah, kalau dalam peristiwa kebakaran seperti ini, ketika kita meminta pertanggungjawaban hukum, membebankan tanggung jawab hukum kepada seseorang atas sangkaan kelalaian, tentu kelalaian yang dimaksud adalah kelalaian yang berakibat langsung pada peristiwa. Ya, jadi kelalaiannya itu harus menimbulkan akibat langsung pada peristiwa, yaitu peristiwa terbakarnya para santri. Nah, apa kelalaian yang harus kita ungkap di situ? Pertama, kalau berbicara kebakaran, maka kita bicara bahan bakarnya. Korek, itu kan penyebab kebakaran. Kalau orang lalai di sini kan ini yang menjadi kebakaran. Kemudian instalasi listrik biasanya itu kan, kalau ada yang bolong dan konslet, itu menyebab kebakaran, menyebab terbakar. Nah, saya tidak melihat ada itu pada diri tersangka ini. Kelalaian itu tidak ada. Beliau bukan penyedia bahan bakar, korek,
instalasi listrik yang menyebabkan terjadinya. Jadi tidak ada kelalaian pada komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Menyebabkan peristiwa itu menyebabkan secara langsung terjadi sebab dari peristiwa. Tidak ada komponen ini. Tuh. Boleh diperiksa, ditanya ke penyidik. Ada enggak yang sebab langsung dari kelalaiannya ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin seseorang disangkakan dengan pasal kelalaian, sedangkan kelalaiannya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada relevansinya, tidak ada akibat langsungnya kepada peristiwa. Oke. Jadi menurut Abang? Jadi menurut saya ini sangkaan yang keliru. Oke. Ini sangkaan yang salah. Ya, tidak ada kelalaian berarti pada diri beliau, apalagi kesalahan. Ya. Kesalahan kan sudah diakui oleh penyidik. Oleh karena itu kan saya berharap kalau sangkaan ini terus berjalan, maka kami akan mengambil langkah hukum. Tentu instrumen yang disediakan oleh perundang-undangan adalah instrumen pra-peradilan. Tapi saya tidak berharap sejauh itu. Saya berharap supaya penyidik mengkaji ulang penetapan tersangka ini. Ada ndak kelalaian yang bersifat langsung mengakibatkan terjadinya peristiwa pada diri beliau? Nah, dalam bentuk apa kelalaiannya? Jangan nanti karena kelalaian administrasi seperti yang selama ini di media sosial. Oh, karena izinnya mati. Tidak ada, kami punya fisik izinnya. Dia hidup izinnya. Izinnya mati tahun 2021. Justru faktanya yang kami pegang, izin itu diperbaharui, bukan hidupkan. Diperbaharui itu pada tahun 2021 bulan November. Jadi bukan izinnya habis pada... Bukan, mana ada izin timbul bulan November 2021, kemudian langsung Desember hanya 1 bulan umurnya izin, kan tidak ada. Jadi itu hidup semua, tidak ada masalah dengan itu. Kalau karena kelalaian administrasi hukumnya pondok, itu tidak ada relevansinya, tidak nyambung kepada perbuatan atau peristiwa. Ya, jadi kalau misalnya sekarang lalai dalam bentuk dokumentasi pondok, bisa enggak sekarang kalau saya saya ikuti framing pikirannya, jalan pikirnya, tidak ada izin, tidak ada ini, tidak ada itu, berbuka dokumen, bisa membakar orang? Bisa membakar orang? Nggak bisa. Yang bisa membakar orang itu lalai pada bahan bakar, pada korek. Nah, seperti itu. Jadi Tuan Guru ini saya tanya, ada menyimpan bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, segala sesuatu yang bisa membakar di sana? Nggak ada. Ada menyimpan korek juga di situ di setiap kamar? Nggak ada. Nggak ada bahan-bahan yang akan membakar itu. Nah, saya tidak melihat kelalaian itu di diri beliau. Makanya saya berharap di Lombok Tengah ini pernah terjadi ya peristiwa, saya ingatkan kembali. Dulu peristiwanya Ama Sinta. Peristiwanya Ama Sinta itu benar-benar nodwert itu. Pembelaan diri terpaksa. Tidak ada pidana dalam perbuatan itu. Korban begal. Tidak ada pidana loh. Tapi kan di TSK-kan. Tuh. Ketika kita bereaksi, semua pemerhati hukum ini beraksi, lalu dianulir dengan cara dikaji ulang. Diturunkan statusnya. Dan dari pihak Bang Iwan berharap ini dikaji ulang. Ini dikaji ulang. Undanglah pakar-pakar hukum pidana ini, ya, supaya bisa dikaji lebih dalam mengenai kelalaian menyangkut pasal yang disangkakan ini. Oke Bang, sebelum kita lanjut, saya balik ke Pak Tuan Guru terkait dengan aktivitas para santri tadi yang disebabkan. Apakah aktivitas santri seperti membuat ketapel, kemudian bermain api, mungkin api kecil-kecilan, apakah itu aktivitas yang sering dilakukan oleh santri, atau memang pada saat itu terjadi sehingga insiden itu terjadi? Pak Tuan Guru, bisa dijelaskan? Itu pada saat itu terjadi. Pada saat itu saja. Jadi sebelum-sebelumnya tidak pernah ada santri yang bermain api terus dan sebagainya. Tidak pernah. Jadi saya tambahkan ya, kegiatan membuat ketapel, meluruskan dengan api, itu bukan bagian dari kegiatan pondok.
Tidak terprogram dan bukan kegiatan pondok. Mereka itu jamnya tidur siang. Jadi mereka sembunyi-sembunyi bermain. Sembunyi. Nah, kenapa dia? Saya mau jelaskan sembunyi ya. Mereka masuk ke dalam kamar itu, bahkan pintu itu ditutup lalu diganjal dengan lemari plastik dari dalam. Oke. Supaya kenapa? Supaya pengurus maupun ustadz-ustazah ini tidak melihat kegiatannya dan tidak mencium ada kegiatan itu. Berarti itu ruangan kosong yang sekiranya tidak ada ustadz-ustazah atau pengawas yang melihat. Tidak ada. Sengaja mereka memilih tempat. Sengaja itu. mereka memilih tempat Ya, itu. Ditutuplah dari dalam. Jadi kelalaiannya bukan berada di pihak pondok pesantren, melainkan anak-anak itu Bukan. kenakalan anak pada Bukan umumnya. di pihak pondok. Ya. Dan dari Dan pihak, sedikit, oke, silakan. ini murni kecelakaan kalau boleh kita katakan. Musibah. Jadi tadi sudah dikatakan pembakaran, ini bukan pembakaran. Ya, di opening tadi itu dikatakan pembakaran. Ya. Jadi tidak ada pembakaran. Ya. Jadi ini kecelakaan murni dan mereka bermain-main atas inisiatif mereka sendiri. Oke. Dan itu di jam istirahat dan itu melanggar aturan. Oke. Ya. Dan itu melanggar aturan. Melanggar. Yang main-main sehingga terjadilah insiden sebesar ini. Harusnya mereka tidur. Aturannya mereka tidur dan istirahat pada saat mereka itu. Tidur siang. Pak Tuan Guru menyangka nggak akan ada musibah seperti ini yang bagaimana mau dikatakan menyangka? Kami tidak tahu. Ya. Jadi tidak pernah terprediksi dari aktivitas. Jadi karena seperti yang dijelaskan sama Bang Iwan tadi itu, jadi sebelum ini kan sudah dikontrol mereka. Jadi mereka sudah disuruh istirahat, tidur, dan mereka sudah tidur begitu. Jadi oleh istri saya sendiri yakini mereka sudah semua tidur. Akhirnya baru istri saya balik ke kamar untuk menyuapi saya. Kebetulan saya belum makan saat itu, saya sakit. Nah, jadi tidak bisa kita katakan saya menyangka, tidak. Ini tidak ada praduga apapun karena mereka sudah istirahat. Oke. Jadi selama di pondok pesantren, santri-santri ini sangat menurut lah ya, sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga ya tidak diprediksi akan ada aktivitas anak-anak di ruangan itu. Ya. Itu tidak diprediksi, ya betul itu. Ya. Jadi karena aturan ini pun sudah setiap saat, setiap waktu kami sampaikan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jadi setiap saat. Dan bukan hanya kepada mereka, kepada wali santri pun. Setiap saat kami rapat, kami sampaikan aturan-aturan itu. Bahkan setiap rapat itu kami bacakan aturan. Kadang kami izin sama wali santri. Jadi ini aturannya begini. Nah, dan tidak cukup hanya itu. Di pengajian bulanan. Di sini kan ada pengajian bulanan. Nah, di situ kami selitkan sedikit. Bahkan untuk melengkapi itu, kami juga mengundang dari pihak kepolisian untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana perilaku muda-mudi dan lain sebagainya, gitu. Baik itu dari Polsek maupun dari Polres itu kami undang. Jadi dari pihak pondok pesantren sudah melakukan sesuai dengan yang seharusnya, menerapkan aturan-aturan yang ada. Saya tambah sedikit ya. Jadi narasi-narasi yang berkembang di luar bahwa ini diawali dari bullying, bahwa direncanakan akan dibakar. Ini semua sampai ke tahap hari ini kan sudah melalui proses lidik. Tentu kalau ada keterangan seperti itu, kita tidak tahu sumbernya dari mana. Karena apa? Korban masih ada 2. Selamat. Dan masih bisa diambil keterangan. Sudah diambil keterangan oleh pihak penyidik dalam rangka lidik. Kan itu tidak terungkap. Nah, logika dari mana kita bangun narasi, bangun framing bahwa ini ada unsur kesengajaan, bahwa dibully terlebih dahulu, lalu dibakar hidup-hidup.
Lidik sudah dilakukan. Dalam perkara ini sudah dilakukan lidik. Ya. Dan hasilnya tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Makanya dipakai pasal kelalaian. Kulpa. Tidak ada dolus di sini. Jadi pakainya kulpa. Nah, cuman kami merasa kelalaian kami ini tidak tercover untuk diberikan beban pemidanaan. Tidak tercover untuk diberikan beban pertanggungjawaban pidana. Ya. Tuh. Jadi makanya saya ibaratkan ini tuan guru misalnya lagi sholat tahajud malam, ya tahajud lah beliau malam hari. Kemudian kita nggak tahu karena apa sebabnya berkelahi santri di belakang, saling pukul sampai ada luka robek segala macam. Ya. Beliau sedang tahajud. Kemudian bawa ke rumah sakit, lapor oleh orang tuanya. Lalu tuan guru yang sedang tahajud ini di-TSK-kan karena kelalaian. Ya, apa relevansinya? Ya. Jadi logika-logika itu yang tidak ketemu. Tidak ketemu. Kalau kami, pihak kami itu saja. Kami tidak melawan LPA, kami juga membackup, mendukung lembaga perlindungan anak. Oke. Ya. Kami tidak melawan korban, korban juga kami empati. Ya. Dan beberapa kali juga diberikan oleh tuan guru berupa bantuan. Yang kami lawan adalah penetapan status tersangka pada diri kami yang menurut beliau belum ada saya temukan kelalaian yang pantas saya ditersangkakan dalam peristiwa ini, peristiwa kebakaran. Dan ini adalah salah satu-satunya kasus di Nusa Tenggara Barat yang bersangkutan sebagai tersangka tidak terlibat dalam peristiwa itu. Dan ingat ya, kalau kasus ini bisa running lalu mempidanakan beliau, saya mau bilang, hati-hati sama para rektor, ya, para dekan, para kepala sekolah, ya. Jika ada murid berkelahi di lingkungan sekolah, kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, siap-siap di-TSK-kan. Ya, siap-siap di-TSK-kan. Karena alasan tanggung jawab setelah diserahkan. Kan tanggung jawab tidak dalam hukum itu, pertanggungjawaban pidana kan tidak seperti itu. Seperti yang ada dalam pikiran masyarakat awam. Kan ada syarat-syarat tertentu, ada kriteria-kriteria tertentu, perbuatan yang dilakukan baru bisa dikenakan pidana. Ini kan presiden buruk ke depan. Hati-hati kita bersikap. Kemudian kalau saya ambil contoh lain, ini kan pernah ada terjadian di Kapet, Gunung Sari. Santri asal NTT meninggal dunia. Kan tidak ada pimpinan pondok pesantren di TSK kan, walaupun terjadi di dalam lingkungan pondok. Karena memang tidak ada relevansinya perbuatan dari pimpinan pondok itu yang secara langsung mengakibatkan terjadinya kematian itu, peristiwa itu. Banyak terjadi di lembaga-lembaga pendidikan kepolisian, lembaga-lembaga pendidikan militer, di IPDN. Seringkali senior menganiaya juniornya. Tidak pernah Gubernur Akmil itu di TSK-kan. Tidak pernah Direktur IPDN di TSK-kan. Di dalam lingkungan, di asrama, di barak. Jadi menurut Abang apa kepentingan? Yang paling terakhir kemarin BGN, Merah Putih. Operasi Merah Putih. Ada yang di TSK-kan, pimpinan lembaga pendidikannya. Karena apa? Karena tidak nyambung logikanya tadi. Logika hukumnya tidak masuk untuk di TSK-kan. Lalu apa kepentingan mungkin Bang, sehingga Tuan Guru dijadikan tersangka dari kasus ini? Apakah desakan-desakan dari publik karena narasi-narasi yang beredar? Ya, saya bilang kan sejak awal booming, dulu kan sepi. Ya kan? Ini kasus tahun 2020 ini terjadi 2025 Desember. Ya, meninggalnya tahun Februari 2026 Februari. Antara Desember ke Februari kan tidak ada masalah. Nah, ketika booming, maka masuklah yang namanya konten kreator, yang namanya masyarakat awam yang berkomen di situ, macam itu loh. Padahal nanti ini sepotong-sepotong juga membangun narasi. Tidak seperti kawan-kawan media yang datang langsung menemui
para pihak yang harus diambil keterangannya. Ya kan? Nah, dia hanya dari rumah ya buat aja, ambil di sana sepotong, ambil di sana. Nah ini akhirnya ribut. Nah, entah karena apa saya juga tidak melihat apa desakan. Saya kira ini untuk menjawab keresahan publik, tapi tidak dengan cara begini dong, dengan men-TSK-kan beliau. Oke. Kalau memang ini terungkap hasil dari lidik, setelah dilakukan sidik dan segala macam, memang ini adalah eksiden murni, ya tidak perlu ada TSK. Iya. Katakan saja bahwa ini kecelakaan. Selesai. Seperti kecelakaan tunggal di dalam lalu lintas misalnya. Kan tidak perlu ada TSK yang harus dikenakan pasal kelalaian. Ini kecelakaan tunggal. Nah, seperti itu. Nggak harus. Makanya saya sering analogikan, ada sebuah dump truck parkir di pinggir jalan, di bawah berem, di bawah badan jalan. Kemudian sopirnya pergi ngopi itu ke sebuah warung, ambil rokok, ketawa-ketawa, minum. Datang anak muda ngebut, keruan-keruan, pakai helm segala macam, tabrak meninggal. Datanglah polisi lalu lintas, periksa olah TKP, ini ditetapkannya si sopir yang lagi ngopi sebagai tersangka karena kelalaian. Kan ini lucu, tidak logis, tidak nyambung, logika hukumnya tidak ada. Oke. Dan desakan-desakan publik dan narasi-narasi publik terus berkembang, Bang ya. Bahkan dan sampai hari ini. Kecaman-kecaman terhadap, tidak bisa kita hindari kecaman-kecaman terhadap pondok pesantren dan juga terhadap tuan guru itu juga luar biasa. Nah, saya juga prihatin kalau kita terus mengkecam pondok pesantren, tidak proporsional juga, ya. Kenapa? Pondok pesantren ini eksistensinya, keberadaannya dibutuhkan oleh negara, oleh bangsa, oleh masyarakat ini dibutuhkan. Tidak cukup sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah, yang menjadi milik pemerintah, yang diselenggarakan oleh pemerintah itu untuk mengcover pendidikan ini pada anak-anak kita. Dia harus ada pondok pesantren ini. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap beliau ini saya anggap ini sebuah kriminalisasi. Kenapa dia kriminalisasi? Tidak ada saya lihat kesalahan, tidak ada juga saya lihat kelalaian dari dalam diri beliau ini. Lalu di TSK-kan. Nah ini kriminalisasi. Tidak boleh terjadi kriminalisasi dalam kasus apapun. Ini yang saya harapkan, sehingga pondok pesantren ini juga perlu kita berdayakan, perlu kita berikan perlindungan. Makanya saya berharap sekali Kementerian Agama, forum-forum pondok pesantren, aktivis-aktivis pemerhati pondok pesantren untuk bersama-sama menjaga ini. Ya, kita bukan memberikan pembelaan. Kalau harus salah ya salah, hukum sesuai perbuatannya. Tapi kalau tidak salah jangan juga dihukum. Terkait dengan bullying tadi, sesuai dengan keterangan ibu korban juga dijelaskan bahwa anaknya sudah ditanya berkali-kali apakah ada bullying baik secara fisik dan verbal, dan ibunya menjelaskan bahwa anaknya menceritakan kepada ibunya tidak ada bentuk kekerasan baik fisik dan verbal dan bullying itu tadi. Dan narasi-narasi di publik soal dengan bullying itu sudah ditanggapi juga sama ibu korban bahwa itu tidak ada seperti itu. Itu saja sudah menjawab bahwa bullying itu tidak ada. Pantas saja kalau hasil lidik tidak ada unsur kesengajaan, ya, tidak ada. Jadi tidak ada perbuatan awal yang dianggap menjadi motif dari sebuah peristiwa ini, menjadi niat dari peristiwa ini, karena ada sesuatu. Nah inilah akhirnya, tidak ada itu. Motifnya tidak ada, mensreanya juga tidak ada. Tapi yang menjadi keberatan pihak korban itu gini, Pak Tuan Guru dan juga Bang Iwan, dari pihak pondok pesantren sempat menghubungi dan membahasakan bahwa masalah ini tuh jangan dibesar-besarkan, jadi diam saja gitu. Gimana responnya? Itu yang disampaikan kepada kami. Videonya bisa ditonton teman-teman. Bisa dijawab, Pak Tuan Guru? Iya. Jadi kami selalu mengupayakan di sini dari awal kejadian ini bagaimana supaya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi itu sebabnya kami upayakan mereka untuk berdamai di sini. Tapi sama sekali tidak pernah kami larang untuk
Lapor ya gitu. dilapor itu Hmm, tidak hmm. pernah, Hmm. sama sekali tidak pernah. Hmm. Ya. Jadi prinsip kami di sini selesaikan dengan cara musyawarah, begitu. Ya, jadi selama bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, dengan jalan damai, begitu. Mari kita selesaikan, begitu prinsip kami. Oke. Nah, jadi untuk melarang lapor tidak pernah ada. Oke, jadi komunikasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan itu pernah diupayakan oleh pihak pondok pesantren Dari awal kami dari awal. upayakan. Oke, termasuk juga menawarkan biaya pengobatan juga katanya dari pihak pondok pesantren, namun tidak dipenuhi. Ya, jadi apa namanya ini kan kami damaikan di antara mereka. Oke. Ya, jadi kami hanya memfasilitasi mereka ya untuk menuju perdamaian itu. Ya, bagaimana caranya itu yang kami lakukan. Nah, jadi kami hanya sebagai mediator dan fasilitator di sini. Mediator dan fasilitator, dan itu dilakukan sejak awal kejadian. Ya, sejak awal kejadian. Dan tiba-tiba booming harus diungkit-ungkit lagi yang sudah mau tidak mau Tuan Guru, karena seperti itu ya, karena sedang banyak dibicarakan dan menjadi sorotan publik juga. Jadi Gimana, Bang? kalau upaya-upaya perdamaian itu tidak ada masalah. Karena apa? Pasal yang diterapkan juga pasal 474 itu kan juga memberikan ruang untuk RJ itu, restoratif justice, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa, apalagi nanti di dalam penyelidikan ditemukan ada tindak pidana di dalamnya, ada kesalahan, ya nah, silakan dilanjutkan, kan begitu. Tidak ada masalah itu. Oke. Artinya perdamaian yang sudah dibangun misalnya kalau memang pernah ada, kan tidak mempengaruhi hasil lidik. Oke. Juga tidak menjadi dosa bagi orang yang membangun perdamaian. Ya. Tidak menjadi salah. Gitu. Oke. Tapi kasus ini sudah di Komisi 3 DPR RI, Bang? Ya, saya berharap begini. Kalau Komisi 3 DPR RI itu mendengar aspirasi, mendengar pendapat daripada masyarakat korban, ya, kalau menurut saya sebaiknya dari pihak kami juga didengar. Kita minta kami juga dipanggil, didengar. Oke. Supaya beliau dapat juga gambaran yang paripurna. Ya. Keberimbangan keterangan itu Keberimbangan keterangan itu. Kalau boleh beliau di sana mau ngecek juga lokus kejadian, kami persilahkan, dan kami tidak pernah ganggu itu, masih polis lain di sana. Dan itu memang keadaannya dari sejak peristiwa Desember sampai hari ini masih seperti itu. Saya sampaikan tadi, hanya apa yang diambil oleh pihak sebagai APH saja yang barang bukti. hilang dan berubah dari situ. Yang lain masih tetap. Termasuk kondisi pintu yang Termasuk kondisi semuanya. Nah, itulah kesadaran beliau bahwa beliau tidak ingin menutupi, apalagi menghilangkan dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau itu dihilangkan saja, dibersihkan saja kan gampang, tapi tidak dilakukan. Oke. Pak Tuan Guru, support dari keluarga dan juga support dari lingkungan itu seperti apa Pak Guru terkait dengan situasi sekarang? Mungkin responnya dulu termasuk dengan supportnya. Alhamdulillah. Jadi apa namanya, keluarga maupun masyarakat itu kaget dengan musibah. dengan musibah ini, dan juga dengan penetapan status tersangka kepada saya. Nah, jadi masyarakat itu ingin tahu kejelasan juga, ingin tahu kejelasan. Jadi masyarakat minta kepada pihak kepolisian ini untuk bisa menjelaskan, untuk bisa meninjau ulang kembali, ya. Jadi penetapan status tersangka kepada saya ini. Jadi kalau kita katakan, kalau boleh saya katakan, masyarakat itu juga marah dia. Kok tiba-tiba begitu. Jadi bagaimana dari pihak polisi sekarang menjawab itu? Ya. Jadi pihak kepolisian itu sekali lagi tidak bisa sewenang-wenang terhadap kami, ya, tidak bisa itu. Jadi kepolisian itu kan, pihak polisi itu kan pengayom masyarakat. Ya. Jadi pihak polisi tidak boleh mendengar sepihak. Ya, tidak boleh mendengar sepihak. Nah, apalagi sampai tanpa alasan yang jelas terus menetapkan status seseorang, itu tidak bisa.
Tidak boleh seperti itu. Jadi oleh sebab itu, jadi masyarakat itu meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa meninjau ulang, meninjau kembali, ya, meninjau kembali apa yang sudah dia tetapkan itu. Oke. Artinya pihak kepolisian harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya terhadap pertanyaan masyarakat kenapa Tuan Guru bisa dijadikan sebagai tersangka dari kasus ini. Kami juga ya dari lembaga bantuan hukum Nahdlatul Wathon, ya, organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat, ormas Islam terbesar. Kami itu diperintah oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon untuk memberikan pendampingan, memberikan nasihat hukum, dan melakukan pembelaan kepada beliau ini. Karena kami secara organisatoris melihat ini secara gamblang, secara nyata, terbuka sekali bahwa beliau sedang dikriminalisasi. Oleh karena itu kami turun mendampingi. Kami juga prodeo ini tidak dibayar. Prodeo. Tidak dibayar juga. Oke. Bang Iwan, terkait dengan langkah hukum selanjutnya jika ini terus berlanjut, tadi disebut ada pra-peradilan dan sebagainya, gimana tuh Bang? Ya, saya kira saat ini pun kita sedang menyiapkan format pra-peradilan, karena kami tetap berpendapat penetapan tersangka ini prematur karena belum ada bukti yang relevan untuk mentersangkakan beliau dengan pasal kelalaian. Penyidik belum memegang alat bukti dan tidak akan pegang, tidak akan punya. Berapa besar kemungkinan kasus ini tidak akan dilanjutkan dengan bukti-bukti yang dari pihak Abang punya? Kalau saya jelas bisa menyampaikan secara jelas dan terang bahwa tidak ada kelalaian di diri beliau seperti yang disangkakan itu. Justru beban pembuktiannya ada di penyidik. Ya, mereka harus membuktikan apa jenis kelalaiannya, perbuatan apa yang dilakukan sehingga beliau disebut lalai, apa alat bukti yang mendukung. Seharusnya itu sudah menjadi bukti kuat. Oh iya, kalau itu dia pegang kan saya silahkan aja, go aja. Tapi saya bilang, tidak mungkin punya mereka. Palingan bukti dokumen administrasi hukum seperti yang saya bilang tadi tentang eksistensi pondok, tentang operasional pondok. Cuman itu tidak relevan dengan persangkaannya. Kelalaian dengan menyebabkan insiden yang terjadi. Iya, kelalaiannya menyebabkan terbakar dan orang meninggal dunia kan. Sementara alat buktinya itu bukti administrasi. Iya. Oke. Bang, jika kasus ini berlanjut, apakah ada potensi gerakan massa dari NW untuk terus mengawal kasus ini dengan apa ya? Dengan membawa keberatan kenapa dijadikan tersangka dan kenapa kasus ini terus dilanjutkan sementara logika hukumnya tidak masuk gitu? Sangat. Akan ada seperti itu. Kami sedang bicarakan ke arah itu. Wow. Ya. Kami sedang konsolidasi dan kami akan lakukan. Bahkan 20.000 massa akan kami turunkan. Gerakan besar loh. Ya. Jika ini dilanjutkan kasus ini. Iya, harus dikaji ulang ini. Dan tempatkan semua penerapan hukum itu dengan benar. Ya, tersangkakan orang yang pantas ditersangkakan. Tidak perlu ada tersangka kalau memang tidak ada tersangka. Ya, jangan hanya karena desakan-desakan. Jangan. Hukum itu harus berdiri di atas netralitas, tidak karena desakan siapa-siapa, tidak karena pressure lembaga manapun, tidak karena pressure kekuasaan manapun. Dia harus ditempatkan secara netral. Baru bisa ada keadilan. Oke, terakhir mungkin Pak Tuan Guru, apa yang mau disampaikan mungkin kepada korban atau kepada masyarakat luas yang sedang mengatensi kasus ini? Ya, jadi saya punya harapan, Jadi masyarakat itu, ya, jadi jangan hanya melihat sepihak, tapi lihatlah secara proporsional segala sesuatunya secara jelas dan jangan asal ikut-ikutan, ya. Jangan asal ikut-ikutan. Mari berpikir akibat ke depan, ya, pengaruh. Ya, jadi itu, jadi
sekarang ini jangan hanya lihat saya secara pribadi, tapi lihat pondok pesantren, lihat agama, pengaruhnya besar. Ya, oleh sebab itu kepada masyarakat, ya, pada masyarakat seluruhnya, mari kita biasakan diri untuk tabayun, ya, untuk setiap berita yang kita terima jangan asal ditulis, jangan asal di-share, ya, tapi tabayun dulu. Karena tentunya kita semua ingin kedamaian dan Allah mengatur itu dengan tabayun. Jadi ketika kita mau memperjelas suatu berita itu, maka insya Allah kedamaian akan terjadi pada masyarakat itu sendiri. Jadi sekali lagi apa yang disangkakan kepada kami ini atau apa yang terjadi pada kami ini sekarang ini tidak hanya pengaruhnya pada pribadi saya, tapi pengaruhnya besar sekali pada pondok pesantren, dan itu sudah berakibat kepada masyarakat secara luas sekali begitu. Jadi sekali lagi mari biasakan diri untuk tabayun. Begitu. Biasakan untuk tabayun. Cukup Bang atau ada tambahan? Saya tambah sedikit ya. Supaya masyarakat ini dewasa bermedsos sekarang ini. Karena kasus ini sudah di domain atau di ranah hukum. Biarkanlah mekanisme hukum ini bekerja. Tersangka ada pendampingan hukumnya, korban ada pendampingan hukumnya, ada LPA. Bahkan sekarang sudah masuk ke ranah Komisi 3 DPR RI. Oleh sebab itu cukuplah berspekulasi, membangun narasi-narasi yang tidak berdasar. Ya, seperti sekarang ini berkembang bahwa bulian, ancaman itu datang dari anaknya Tuan Guru. Ya kalau memang ada, silakan datangi kepolisian, tuangkan di dalam BAP. Jangan bangun narasi liar di luar. Akan lebih bermanfaat setiap apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu pergi dituangkan di dalam BAP. Supaya ini tidak liar kemana-mana. Ya, penegak hukum juga bingung kalau seperti ini. Jadi hentikan sudah bernarasi di luar yang tidak ada. Kalau memang punya pengetahuan, tahu benar, pernah dengar, pernah lihat, pernah rasakan, datang ke penyidik Polres Lombok Tengah, tuangkan dalam BAP. Aman. Ya. Kita siap menghadapi itu. Ini kan harus kita hargai dan kita hormati proses hukum. No viral, no justice. Tapi kita akan menghargai proses hukum. Silakan. Itu aja saya. Jangan sembarang berspekulasi, dan juga tadi disampaikan sama Bapak Tuan Guru, jangan asal ikut-ikutan. Jadi kasus ini tuh dilihat secara utuh. Keberimbangan itu perlu. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah menonton. Nanti teman-teman bisa tonton keberimbangannya, karena kami menyediakan keberimbangan dari pihak satu, kemudian dari pihak satu lagi gitu. Jadi teman-teman bisa tonton keberimbangannya, dan jangan buat spekulasi liar di tengah publik yang menciptakan spekulasi-spekulasi yang lain yang bikin kasus ini semakin semeraut gitu ya. Dan sekarang ya sudah ditangani APH, dan ya kita tunggu proses selanjutnya itu seperti apa, Bang Iwan. Semoga keadilan bisa ditegakkan sejelas-jelasnya. Oke Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi di Saksi Kata selanjutnya. Saya Laila, dan di sini ada Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muzaki dan juga Bang Iwan Slang sebagai kuasa hukum. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.